Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah, hari ini kita dapat berjumpa kembali bersama Ustazah melalui video pembelajaran. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, kita buka dulu dengan membaca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana puasanya hari ini anak-anak? Sudahkah kalian puasa full? Yang sudah puasa full, alhamdulillah, tetap semangat ya. Yang masih puasa setengah hari, tidak apa-apa. Kita latihan dulu untuk tetap menjalankan ibadah puasa. Untuk hari ini, kita akan melanjutkan pembelajaran tema 8. Subtema 3, musim hujan, pembelajaran 1 dan 2. Kita langsung saja. Yang pertama, untuk saat ini kita masih menemui musim penghujan, tapi untuk turunnya tidak setiap hari. Ketika musim hujan atau ketika hujan itu berlangsung, bagaimana perasaanmu anak-anak? Adakah yang senang main hujan-hujanan? Atau adakah yang sedih ketika hujan mulai turun? Ya, kita akan belajar tentang musim penghujan untuk hari ini. Kita baca dulu teks yang ada di samping. Musim hujan. Musim hujan datang. Kita bisa menikmati sejuknya udara. Hampir setiap hari turun hujan. Matahari bersembunyi di balik awan. Petani menyambut gembira datangnya hujan. Tanaman dan pohon dapat tumbuh subur, disiram oleh air hujan yang turun. Pakailah payung atau jas hujan, agar kamu tidak kehujanan. Jaga kondisi tubuh dengan makanan bergizi, agar kamu dapat beraktivitas dengan baik. Jadi, ketika musim hujan, pakailah payung atau jas hujan. Selain payung dan jas hujan, kita juga dapat menggunakan peralatan lain untuk mengantisipasi dinginnya udara ketika musim hujan. Seperti yang Siti punyai. Kita perhatikan lagi. Di sini ada Siti dan temannya, Lani. Hari ini hujan turun sejak pagi. Siti dan Lani tetap semangat berangkat ke sekolah. Lani memakai jas hujan, sedangkan Siti memakai payung. Siti dan Lani terlindungi dari hujan. Jadi mereka berdua bajunya tidak basah karena Siti memakai payung sedangkan Lani memakai jas hujan. Selanjutnya, pohon-pohon dan tanaman terlihat segar. Pohon dan tanaman disiram air hujan. Katak bernyanyi gembira, menyanyikan lagu datangnya hujan. Terima kasih hujan, kau membasahi bumi. Kau memberi kebahagiaan bagi semua makhluk. Siti memiliki perlengkapan untuk musim hujan. Jadi Siti tidak hanya memiliki payung maupun jas hujan, tetapi ada perlengkapan lain yang dapat melindungi tubuh kita dari dinginnya udara ketika hujan turun. Sekarang tugasnya kalian menuliskan 5 perlengkapan yang dapat
digunakan ketika musim hujan. Silahkan ditulis di buku kalian. Jika belum paham, bisa melihat di buku paket halaman 106. Setelah dituliskan, kemudian dikirimkan ke wali kelas masing-masing ya. Kemudian di sini ada dua gambar, ada gambar A dan ada gambar B. Kalian silahkan mengamati gambar ini. Ada di buku paket halaman 111. Untuk gambar A, ada Lani dan temannya. Ketika hujan turun, Lani memakai payung, sedangkan temannya tidak memakai payung. Untuk gambar B, yang atas, Lani meminjamkan payung kepada temannya. Kemudian, gambar A yang bawah ada Uden dan Benny. Benny ketika hujan turun mengambil daun pisang untuk melindungi tubuhnya dari air hujan. Saat itu Udin tidak diajak untuk bersama memakai daun pisang. Sedangkan gambar yang B, mereka berdua menggunakan daun pisang bersama-sama. Dari kedua gambar tersebut, silahkan kalian tulis perbedaannya. Gambar A, gambarnya apa? Gambar B, gambarnya apa? Ada dua gambar, jadi nanti silahkan ditulis ya. Ada dua perbedaannya. Setelah menuliskan, kemudian kalian juga tuliskan dua kalimat yang ada di bawah ini. Yang pertama, berdasarkan gambar di atas, lingkari jawaban yang benar. Menolong teman yang membutuhkan. Berdasarkan gambar tadi, silahkan ditulis menolong teman yang membutuhkan. Apakah menolong teman yang membutuhkan itu harus atau tidak perlu? Silahkan jawabannya dilingkari. Selanjutnya, berdasarkan gambar juga, silahkan kalian tuliskan ungkapan yang kita ucapkan setelah ditolong orang lain. Setelah ditolong orang lain, kita mengucapkan apa? Terima kasih atau diam saja. Silahkan dilingkari, kemudian difoto, dikirimkan ke wali kelas masing-masing. Untuk tugas ini, kalian bisa melihat di buku paket halaman 111. Untuk selanjutnya, ada sebuah gambar. Coba anak-anak lihat semuanya. Kira-kira ini gambar apa ya? Ya, benar. Ini adalah gambar ada beberapa anak yang sedang berebut makanan. Kenapa hal ini bisa terjadi? Hal ini bisa terjadi karena mereka tidak mematuhi peraturan-peraturan saat makan. Masih ingatkah anak-anak dengan peraturan makan yang pernah dibuat dulu? Masih ya? Ustazah akan mengingatkan kembali beberapa peraturan makan yang dulu pernah kita bahas sebelumnya. Aturan apa yang kita lakukan saat makan? Yang pertama, tentu harus mencuci tangan sebelum makan. Selanjutnya, berdoa sebelum makan. Yang ketiga, duduk dengan tertib. Yang keempat, tidak berebut makanan. Dan masih banyak lagi peraturan-peraturan yang dapat kalian lakukan saat makan. Jika peraturan itu tidak dilakukan, hal apa yang akan terjadi?
Ya, seperti di gambar salah satunya saling berebut makanan. Selain itu, meja akan menjadi kotor. Kemudian mereka pasti akan bertengkar. Kemudian hal yang lain, jika kita saling berebut makanan, kita juga akan tersedak makanannya. Kemudian yang keempat, perut menjadi sakit karena makan terlalu banyak. Jadi, untuk anak-anak semuanya, ketika nanti buka puasa tiba, jangan makan terlalu banyak, ya. Walaupun kita sehari tidak makan, tetapi kita tidak boleh ketika buka puasa kita langsung makan banyak sekali, itu tidak boleh. Makanlah sedikit demi sedikit. Selanjutnya, saat pagi hari di musim hujan. Pagi hari ini cuaca cukup cerah. Matahari bersinar tidak terlalu terik. Penny mengajak teman-temannya bermain di kolam renang. Kesegaran air membuat tubuh kita sehat. Penny, Udin, dan Edo sudah berganti pakaian. Mereka melakukan pemanasan terlebih dahulu. Mereka menggerakkan badan sambil bernyanyi pundak dan kepala. Penny belum pandai berenang, akan tetapi Penny senang bermain di kolam renang. Penny memilih kolam yang dangkal. Penny belajar berjalan di air. Bermain di kolam renang sungguh menyenangkan. Ayo kita belajar berjalan di pinggir kolam. Lakukan sambil berpegangan pada pinggir kolam. Berjalanlah mengelilingi pinggir kolam. Selanjutnya, Penny tadi berhasil berjalan tanpa berpegangan tangan. Penny semakin berani beraktivitas di dalam air. Udin memberi pujian untuk keberanian Penny. Bacalah percakapan antara Udin dan Penny. Di sini ada percakapan antara Udin dan Penny. Kita perhatikan semuanya ya. Udin berkata kepada Penny, "Penny hebat, sekarang sudah berani berjalan di dalam air." Penny pun menjawab, "Terima kasih Udin." Udin kemudian bertanya kembali, "Bagaimana rasanya?" Penny menjawab, "Aku senang sekali Udin. Aku sudah tidak takut lagi. Aku akan terus melatih keberanianku." Kemudian Udin memberi pujian kepada Penny. "Wah, kamu memang hebat, Penny." Ketika kalian melihat temanmu atau melihat adikmu atau saudaramu melakukan sesuatu yang berhasil ataupun sesuatu yang mencapai keberhasilan, kalian harus memberi pujian kepada mereka. Berilah pujian untuk hal-hal indah yang kalian lihat. Pujian juga dapat diberikan untuk keberhasilan yang kita capai. Atau berilah pujian untuk hal-hal baik yang kita terima. Berlatihlah memberi pujian kepada temanmu. Di sini Siti akan menuliskan kalimat pujian berdasarkan gambar. Kita akan bersama-sama juga menuliskan di buku tulis kalian masing-masing. Yang pertama ada gambar
Boleh kalian beri nama Siti atau boleh kalian beri nama siapapun juga boleh. Silahkan kalian tuliskan pujiannya sesuai gambar yang sedang memegang piala. Kemudian untuk gambar yang kedua, boleh kalian beri nama siapapun sedang membersihkan atau merapikan kamar bersama ibu. Silahkan kalian tulis dua kalimat pujian berdasarkan gambar, kemudian dikirimkan ke wali kelas masing-masing. Jika gambar ini tidak terlalu jelas, kalian bisa melihat di buku paket halaman 122, tetapi yang dituliskan hanya 2 gambar ini ya, tidak semuanya. Alhamdulillah, untuk materi hari ini sudah selesai. Ustadzah berharap anak-anak paham akan materi yang Ustadzah berikan. Dan tetap semangat menjalankan puasanya, serta kerjakanlah tugas-tugas yang Ustadzah berikan. Dan jangan lupa untuk murojaah surat, doa, dan hadisnya ya. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.